warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi, kelas Sastra Inggris 2F. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nuraini, saya dari kelas Sastra Inggris kelas 2F. Saya dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Sophia dari Sastra Inggris kelas 2F dan saya dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafara Dewi Yuliani, kelas Sastra Inggris 2F. Saya dari kelompok 3. Latar belakang. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah Indonesia sendiri mempunyai arti yang saling melengkapi, terutama dalam cakupan geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada sastra yang dibuat di wilayah Kepulauan Indonesia. Sering juga secara luas dirujuk kepada sastra yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah salah satu turunannya. Dengan pengertian kedua, makna sastra ini dapat juga diartikan sebagai sastra yang dibuat di wilayah Melayu. Selain Indonesia, terdapat juga beberapa negara berbahasa Melayu seperti Malaysia dan Brunei. Demikian pula bangsa Melayu yang tinggal di Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sejarah real Angkatan Balai Pustaka. Sejarah Angkatan Balai Pustaka ini lahir sebagai reaksi dan keresahan pemerintah Hindia Belanda terhadap karya-karya sastra atau koran-koran atau bacaan yang berkembang pada masyarakat luas. Kritikan dan protes banyak dihasilkan oleh pihak Bumiputra untuk menentang kekuasaan Belanda pada waktu itu. Sehingga berdirilah Komisi Bacaan Rakyat atau DPR pada tahun 1908 yang kemudian nama Komisi Bacaan tersebut berubah menjadi Angkatan Balai Pustaka KBR. Sejarah Angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka disebut Angkatan 20-an atau populernya dengan sebutan Angkatan Siti Nurbaya. Menurut Sarwadi tahun 1999, nomor 25, nama Balai Pustaka menunjuk pada dua pengertian, yaitu sebagai nama penerbit dan sebagai nama suatu angkatan dalam sastra Indonesia. Menurut Sarwadi tahun 1999 nomor 27, Balai Pustaka mempunyai pengaruh terhadap perkembangan sastra Indonesia, yaitu dengan keberadaannya, maka sastrawan Indonesia dapat melontarkan apa yang menjadi beban pikirannya melalui sebuah tulisan yang dapat dinikmati oleh dirinya sendiri dan juga orang lain atau penikmat sastra. Balai Pustaka mempunyai tujuan untuk memberikan konsumsi berupa bacaan kepada rakyat yang berisi tentang politik pemerintahan kolonial. Sehingga dengan hal itu, Balai Pustaka telah memberikan informasi tentang ajaran politik kolonial. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dengan didirikannya Balai Pustaka telah memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia karena sastra Indonesia menjadi berkembang. Dilihat dari perkembangan sastranya, Balai Pustaka yang memiliki maksud dan tujuan pendiriannya, maka pasti menetapkan persyaratan-persyaratan di dalam menyaring suatu karya sastra. Dengan adanya persyaratan-persyaratan tersebut, maka menimbulkan berbagai macam pandangan orang terhadap Balai Pustaka. Hal itu merupakan suatu kelemahan atau permasalahan dari Balai Pustaka yang kurang diperhatikan keberadaannya. Menurut Sarwadi tahun 1999 nomor 29, permasalahan itu diantaranya meliputi 1. Roman terpenting yang diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 20-an ialah
Salah Asuhan, karya Abdul Muiz. Dalam karya itu, pengarang lebih realistis di dalam menyoroti masalah kawin paksa. Selain itu, berisi juga tentang pertentangan antara kaum muda dengan kaum tua dalam pernikahan. Yang menjadi permasalahan bagi pengarang ialah akibat-akibat lebih jauh dari pertemuan kebudayaan Eropa yang masuk dalam tubuh anak-anak bangsanya melalui pendidikan sekolah kolonial Belanda. 2. Novel Belenggu, karya Armin Pane, pernah ditolak oleh Balai Pustaka karena isinya dianggap tidak bersifat membangun dan tidak membantu budi pekerti. Kemudian, novel itu disadur oleh Pujangga Baru tahun 1938 dan dicetak ulang oleh Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka memiliki karakteristik yang diantaranya 1. Kawin paksa, Siti Nurbaya. 2. Bersifat kedaerahan. 3. Tidak bercerita tentang kolonial Belanda. 4. Kalimat-kalimat yaitu panjang dan menggunakan perbandingan-perbandingan atau pepatah ungkapan-ungkapan Kristen. 5. Corak lukisan itu romantis sentimental. Karakteristik Angkatan Balai Pustaka yang menonjol pada masa lahirnya sastra Angkatan Balai Pustaka ialah cita-cita masyarakat dan sikap hidup serta adat istiadat menurut Sawardi 1999-31. Hal itu tercermin oleh kesadarannya masyarakat khususnya para penulis akan pentingnya persatuan demi terciptanya kesatuan bangsa yang diperlihatkan melalui karya sastra yang telah mempergunakan bahasa persatuan Indonesia. Akan tetapi, dengan hal tersebut tidak memperlihatkan bahwa setiap masyarakat Indonesia telah meninggalkan adat istiadatnya. Namun, dengan keanekaragaman adat istiadatnya menjadikan suatu alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka sifat-sifat khas Angkatan Balai Pustaka antara lain: yang pertama, sebagian besar sastra Angkatan Balai Pustaka mengambil tema masalah kawin paksa. Menurut masyarakat, perkawinan itu urusan orang tua. Pihak orang tua berkuasa sepenuhnya untuk menjodohkan anaknya. Yang kedua, latar belakang sosial sastra Angkatan Balai Pustaka berupa pertentangan paham antara kaum muda dengan kaum tua. Kita bisa mengambil contoh novel Salah Asuhan, Si Cebol Rindukan Bulan, yang memiliki kecenderungan simpati kepada yang lama, bahwa yang baru tidak semuanya membawa kebaikan. Yang ketiga, unsur nasionalitas pada sastra Balai Pustaka belum jelas. Pelaku novel-novel Angkatan Balai Pustaka masih mencerminkan kehidupan tokoh-tokoh yang berasal dari daerah-daerah. Yang keempat, peristiwa yang diceritakan sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Yang kelima, analisis psikologis pelakunya belum dilukiskan secara mendalam. Yang keenam, sastra Balai Pustaka merupakan sastra bertendes dan bersifat didaktis, yaitu lebih cenderung pada sesuatu khususnya mengenai permasalahan di atas sehingga terlihat seolah-olah karyanya hanya itu-itu saja atau monoton. Yang ketujuh, bahasa sastra Balai Pustaka adalah bahasa Indonesia pada masa permulaan perkembangan yang pada masa itu disebut bahasa Melayu umum. Yang terakhir atau yang kedelapan, genre sastra Balai Pustaka membentuk novel, sedangkan puisinya masih berupa pantun dan syair. Angkatan Balai Pustaka memiliki seorang sastrawan, yaitu Abdul Muiz. Abdul Muiz merupakan sastrawan Indonesia pada Angkatan Balai Pustaka.
Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920, yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Prosa atau roman, novel, cerita pendek dan drama, dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat pada khazanah sastra di Indonesia pada masa kini. Adapun penulis dan karya sastra angkatan Balai Pustaka diantaranya Meron Siregar, Azab dan Sengsara 1920, Binasa Karena Gadis Priangan 1931, Cinta dan Hawa Nafsu, Marah Rosid, Siti Nurbaya 1922, Lahami 1924, Anak dan Kemenakan 1958, Muhammad Yamin, Tanah Air 1922, Indonesia Tumpah Darahku 1928, Kalau Dewi Tara Sudah Berkata, Ken Arok dan Ken Dede 1934, Nur Sultan Iskandar, Apa Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan 1923, Cinta Yang Membawa Maut 1926, Salah Pilih 1928, Karena Mertua 1932, Tuba Dibalas Dengan Susu 1933, Hulu Balong Raja 1934, Katak Hendak Menjadi Lembu 1935, Tulis Sultan Sati, Tak Disangka 1923, Sengsara Membawa Nikmat 1928, Tak Membalas Guna 1932, Memutuskan Pertalian 1932, Jamaluddin Adinagoro, Darah Muda 1927, Asmara Jaya 1928, Abbas Sultan Pamuncaknan Sati, Pertemuan 1927, Abdul Muiz, Salah Asuhan 1928, Pertemuan Jodoh 1933, Aman Datuk Majoindo, Menebus Dosa 1932, Si Cebol Rindukan Bulan 1934. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai budaya. Pada masanya, kaum pergerakan tahu belaka bahwa Balai Pustaka berdiri untuk membendung gerakan politik mereka melalui bacaan. Hal itu diakui Sultan Takdir Alis Jahbana yang pernah menjadi redaktur penerbit tersebut. Namun, menurutnya Balai Pustaka juga berjasa memberi penerangan kepada rakyat di desa-desa yang pelosok sekalipun. Bidang sastra Indonesia modern. Jasa lain Balai Pustaka menurut Sultan Takdir Alis Jahbana adalah memberi kesempatan bagi penulis-penulis Bumi Putra menerbitkan karya mereka. Balai Pustakalah yang menerbitkan novel dan puisi baru berbahasa Melayu tinggi yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia. Perannya sebagai perintis sastra modern Indonesia tak bisa ditampik. Balai Pustaka juga dianggap berjasa dalam perkembangan bahasa Melayu tinggi. Staf redaksi Balai Pustaka amat ketat dalam penggunaan bahasa ini dan menerapkan standar ejaan Van Ophuijsen dalam setiap terbitannya. Percampuran bahasa dan dialek sebagaimana terlihat dalam bahasa Melayu Tionghoa atau Contoh analisis novel Siti Nurbaya. Merupakan sebuah karya sastra yang termasuk ke dalam karya sastra periode Balai Pustaka yang bercerita tentang seorang gadis bernama Siti Nurbaya dan Samsul. Mereka merupakan teman sejak kecil. Beranjak dewasa, keduanya berubah menjadi sepasang kekasih. Sayangnya, kemudian mereka terpisah karena Samsul harus bersekolah di Jakarta. Namun Samsul berjanji untuk melamar Nurbaya setelah menamatkan studinya. Itu merupakan janji suci kisah cinta mereka berdua. Tak lama berselang, Nurbaya harus menerima kenyataan pahit bahwa usaha ayahnya bangkrut. Ditambah dengan tagihan hutang yang selalu datang. Sampai pada satu hari pemberi hutang, Datuk Maringgi, menawarkan Nurbaya sebagai penebus utang
Baginda Sulaiman, ayah Siti Nurbaya. Nurbaya menimbang masak-masak keputusannya, dan akhirnya ia dengan lapang hati bersedia menikah dengan rentenir tua tersebut untuk melunasi semua hutang ayahnya. Analisis unsur intrinsik novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. 1. Tema. Novel Siti Nurbaya ini merupakan tema pernikahan yang terpaksa terjadi. Selain itu, novel ini juga berisikan tentang sebuah perjuangan kisah cinta antara Siti Nurbaya dan kekasihnya yang kemudian berakhir dengan menyedihkan. Yang kedua, penokohan dan watak tokoh. 1. Siti Nurbaya. Siti Nurbaya yang merupakan tokoh utama memiliki watak seorang gadis yang lemah lembut, penurut, anak yang berbakti dan rela berkorban demi ayahnya. Yang kedua, Samsul Bahri. Samsul Bahri memiliki karakter tokoh yang baik hati, rela berkorban, dan bijaksana. Yang ketiga, Datuk Maringgi. Datuk Maringgi merupakan seorang yang pendendam, iri, dengki, serakah, dan jahat. Yang keempat, Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman merupakan seorang yang kurang bijaksana, cenderung pasrah terhadap kenyataan, dan juga tega mengorbankan anaknya sendiri demi membayar hutangnya. Yang kelima, Sultan Mahmud Syah. Sultan Mahmud Syah merupakan seorang yang tidak bijaksana, tidak berpikir panjang, dan cenderung ceroboh dalam menetapkan sesuatu. Yang ketiga, alur. Alur dalam novel Siti Nurbaya adalah alur maju, karena ceritanya dimulai dari eksposisi, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Yang keempat, latar. Yang pertama, latar tempat. Kota Padang dan Stovia, Jakarta, tempat Samsul Bahri menuntut ilmu. Yang kedua, latar waktu. Pada masa Kota Padang, banyak terjadi pemberontakan. Yang ketiga, ada latar suasana. Latar suasananya tertekan, karena pada saat itu banyak terjadi pemberontakan. Yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang ketiga karena penulis yang memposisikan dirinya sebagai pencerita yang mengetahui banyak hal dalam novel tersebut. Yang keenam, ada amanat. Bijaksanalah dalam mengambil sebuah keputusan, terutama yang memiliki resiko yang besar. Terkadang, sebuah pengorbanan dibutuhkan untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Jangan pernah berurusan dengan lintah darat karena akan menimbulkan banyak kerugian. Yang ketujuh, ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan berdominan pada bahasa Melayu. Analisis unsur ekstrinsik. Nilai-nilai dalam novel Siti Nurbaya terbagi menjadi dua nilai, yaitu yang pertama nilai moral. Pengorbanan seorang anak yang mencintai keluarganya sehingga ia rela untuk berkorban, mengorbankan dirinya untuk menikah dengan seorang yang tidak ia cintai. Dan yang kedua ada nilai budaya. Memiliki landasan pemikiran yang mengarah kepada emansipasi wanita dan menolak adat istiadat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.